Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Sebelumnya kepada yang terhormat Bapak Hendra Setiawan, SSMPD, selaku dosen pengampu mata kuliah retorika, dan teman-teman yang saya banggakan, pada video ini akan menyampaikan materi mengenai kelainan atau gangguan berbahasa yang akan disampaikan oleh kelompok 11 kelas 6D. Materi pertama akan disampaikan oleh saya sendiri, Iik Pudrikah, dengan NPM 181-0631-080-032. Materi kedua akan disampaikan oleh Saudari Noviatul Latifah dengan NPM 181-031-080-205. Baiklah, pembahasan pertama mengenai gangguan berbahasa. Dalam berbahasa, manusia melakukan proses pengeluaran pikiran dan perasaan dari dalam otak secara lisan dengan berbentuk kata atau kalimat. Otak menerima dan memahami masuknya bahasa melalui telinga. Fungsi dari otak dan alat bicara yang baik dapat mempermudah bahasa. Akan tetapi, jika seseorang yang mengalami kelainan otak dan kelainan berbicara, maka orang tersebut akan kesulitan, sehingga dia mengalami gangguan berbahasa. Dalam gangguan berbahasa terdapat jenis-jenis gangguan berbahasa seperti yang pertama ada senyapan dan kilir lidah. Senyapan merupakan pemberhentian sejenak pada saat penutur menuturkan ucapannya. Secara umum, senyapan dapat terjadi ketika penutur ragu dalam menuturkan ucapannya. Adapun beberapa alasan seseorang mengalami senyapan dalam penuturannya sebagai berikut. Yang pertama, penutur belum siap akan tema yang dibahas dalam penuturannya, yang menjadikan penutur senyap sejenak sambil berpikir untuk melanjutkan pembicaraannya. Kedua, penutur lupa akan tuturan yang ingin dituturkan. Yang ketiga, penutur berhati-hati dalam pembicaraannya agar pendengar tidak kehilangan fokus dalam peristiwa tuturan. Adapun dua macam kesenyapan yang disebabkan oleh ketidaksiapan serta terlalu berhati-hati seperti sebagai berikut. Pertama, ada senyapan diam. Contohnya, itu si Putri mengembalikan uang tadi. Senyapan kedua, seperti senyapan berisi. Contohnya, itu si dia. Pada contoh yang kedua ini, dia merujuk kepada seseorang yang datang kepada si penutur. Jadi, tidak ada keterangan nama yang menjadikan senyapan tersebut bernama senyapan berisi. Selain itu, senyapan dalam peristiwa tutur dapat terjadi pada acara televisi atau acara sehari-hari. Contohnya, yang pertama ada Menteri Pendidikan mengatakan bahwa ujian nasional akan dihapuskan. Contoh kedua, banjir dapat terjadi karena faktor alam. Selain itu, juga karena ulah manusia. Itulah contoh dari senyapan-senyapan yang terjadi pada gangguan berbahasa. Selanjutnya mengenai kilir lidah. Kilir lidah merupakan proses berujar yang diujarkannya tidak sesuai dengan apa yang ingin diujarkan si penutur. Jika seseorang mengalami kilir lidah, dapat mengakibatkan kekeliruan dalam pembicaraan karena tidak memproduksi kata yang sebenarnya yang diinginkan. Contoh dari kilir lidah yaitu kamu nanti beli kol, maksud saya sawi ya. Dalam kutipan tersebut, kata sawi menjadi kol, tapi kedua kata tersebut masih satu rumpun dalam medan semantik yaitu jenis sayuran, sehingga menjadikan penutur mengalami kilir lidah. Dalam kilir lidah ini dapat terjadi karena si penutur berbicara tergesa-gesa, tidak sengaja, dan tidak konsentrasi. Kilir lidah biasanya terjadi pada segmen fonetik, suku kata, dan kata. Selanjutnya, lupa-lupa ingat dan latah. Selanjutnya ada lupa-lupa ingat. Nah, lupa-lupa ingat ini merupakan kondisi pada saat penutur sedang menuturkan tuturannya, akan tetapi dia tidak mengingat sepenuhnya apa yang ingin ia tuturkan. Hal ini disebabkan oleh kata yang telah lama tidak ia pergunakan. Jejak marah pada Arifin dan kawan-kawan pada tahun 2017, halaman 199, membahas bahwa pengelompokan struktur kognitif yang kurang baik dan sistematik memiliki potensi ke arah lupa-lupa ingat.
Pola-pola gejala lupa-lupa ingat terdapat yang pertama ada jumlah suku kata yang selalu benar. Kedua, bunyi awal kata juga benar. Yang ketiga, hasil dari kekeliruan itu mirip dengan kata yang sebenarnya. Adapun faktor-faktor yang menyebabkan lupa adalah sebagai berikut. Pertama, munculnya tekanan terhadap item yang telah ada. Kedua, terjadinya gangguan konflik yang item-item informasi atau materi yang ada pada sistem memori. Yang ketiga, perubahan lingkungan sekitar. Yang keempat, perubahan sikap dan minat. Yang kelima, materi yang tidak dipergunakan kembali. Dan yang terakhir, ada perubahan urat syaraf otak. Selanjutnya ada latah. Menurut Arifin dan kawan-kawan, pada tahun 2017, latah mendeskripsikan secara khusus tentang sebuah gangguan yang kompleks di mana variabel-variabel fisiologis, psikologis, sosial, dan budaya saling berinteraksi sehingga menghasilkan gangguan tertentu. Latah biasanya terjadi pada wanita dewasa yang usianya kisaran 23 sampai 40 tahun dibandingkan seorang pria. Hal itu karena wanita lebih sering terkejut daripada pria. Latah juga dapat menular karena latah ialah pengulangan atau sikap yang secara spontan dilakukan secara berulang. Maka hal ini dapat mempengaruhi orang yang ada di sekitarnya. Hal yang dapat dilakukan agar mengurangi kelatahan dapat dilakukan dengan hidup tenang dan dapat melakukan relaksasi, meditasi, dan konsentrasi penuh. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya saya alihkan kepada pemateri kedua. Oke teman-teman, saya akan melanjutkan materi tentang jenis-jenis latah. Nah, jenis-jenis latah ini ada ekolalia. Ekolalia merupakan salah satu jenis latah yang mengulangi perkataan orang lain. Sistem indera yang dimiliki manusia seperti mata, mulut, dan telinga mengalami gangguan, maka menyebabkan terjadinya ekolalia. Lalu ada ekopraksia. Ekopraksia merupakan salah satu jenis latah dengan menirukan gerakan orang lain. Jenis latah ini perlu mendapat pengawasan yang lebih, karena jika memasuki tingkat yang parah dapat berpotensi membahayakan dirinya. Lalu ada koprolalia. Koprolalia merupakan salah satu jenis latah yang berupa pengucapan kata-kata kotor. Hal tersebut dipengaruhi oleh lingkungan sekitar. Lalu ada automic obedience, merupakan salah satu jenis latah yang terjadi secara spontan sesuai dengan perintah orang lain. Selanjutnya ada faktor-faktor terjadinya latah. Yang pertama ada pemberontakan. Hal ini terjadi di alam bawah sadar seseorang. Yang kedua ada kecemasan. Seseorang yang latah tentunya memiliki kecemasan yang lebih tinggi dibanding dengan orang tidak latah. Yang ketiga ada lingkungan. Salah satu faktor yang mempengaruhi latah tentunya adalah lingkungan sekitar. Proses terjadinya kekeliruan. Kesalahan berbahasa merupakan penggunaan bahasa secara lisan maupun tulisan yang menyimpang dari faktor-faktor penentu berkomunikasi dan kaidah bahasa. Menurut Tarigan dalam bukunya tahun 1997 halaman 29. Adapun bagian-bagian kesalahan dalam berbahasa adalah kesalahan dalam tataran fonologi, kesalahan tataran morfologi dan sintaksis, kesalahan tataran semantik dan kata, serta kesalahan tataran wacana. Gleason dan Ratner dalam bukunya tahun 1998 halaman 315 mengemukakan ada 10 kekeliruan wicara sebagai berikut. Yang pertama yaitu antisipasi konsonan, kedua preservasi konsonan, ketiga perubahan konsonan, keempat penghilangan konsonan, kelima antisipasi dan insertion konsonan, divisi pengelompokan konsonan, 6. Perubahan vowel, 7. Antisipasi vowel, 8. Preservasi vowel, 9. Pengelompokan konsonan perubahan konsonan, 10. Perubahan kloster konsonan. Nah teman-teman, kekeliruan berbahasa ini disebabkan oleh faktor performansi.
yaitu yang mana faktor ini meliputi keterbatasan ingatan sehingga berpotensi terjadinya kekeliruan dalam melafalkan bunyi bahasa, kata, urutan kata, tekanan kata atau kalimat. Sedangkan kesalahan berbahasa dapat disebabkan oleh faktor kompetensi. Dikemukakan oleh Franowo tahun 1996, penyebab terjadinya kesalahan berbahasa ada 5. Yang pertama yaitu pengertian kacau, kedua interferensi, ketiga logika yang belum masak, keempat analogi, kelima sembrono. James pada bukunya tahun 1998 halaman 1 mengemukakan bahwa kesalahan berbahasa merupakan peristiwa penyimpangan atau ketidaktepatan penggunaan unsur-unsur kaidah bahasa. Nah, menurut Brown tahun 2008, analisis kesalahan berbahasa dari fakta bahwa pembelajaran membuat kesalahan dan kesalahan dapat diamati, dianalisis, diklasifikasikan untuk mengungkapkan suatu dari sistem beroperasi dari diri pembelajar. Sedangkan kesalahan berbahasa di Indonesia menurut Tarigan tahun 1997 adalah penggunaan bahasa Indonesia secara lisan ataupun tulisan yang berada di luar atau menyimpang dari faktor-faktor komunikasi dan kaidah kebahasaan dalam bahasa Indonesia. Terdapat 3 tujuan analisis kesalahan bahasa menurut Tarigan tahun 1998, yaitu mengukur sejauh mana siswa memahami bahasa yang dipelajari, lalu menentukan metode pengajaran yang sesuai dengan tujuan pembelajaran, dan yang terakhir yaitu memilih bahan ajar yang sesuai. Fungsi memahami kesalahan berbahasa yaitu seorang pendidik tentu harus mengetahui sejauh mana peserta didik telah belajar bahasa. Dengan informasi kesalahan berbahasa tersebut, peneliti dapat mengetahui bagaimana proses pengajaran bahasa. Dengan kesalahan berbahasa juga dapat mengetahui bagaimana kaidah bahasa yang benar. Kemudian ada langkah-langkah analisis kesalahan berbahasa menurut Parera tahun 1997 pada halaman 145. Yang pertama ada pengumpulan data, kedua identifikasi kesalahan, ketiga klasifikasi atau pengelompokan kesalahan, keempat penyataan tentang frekuensi tipe kesalahan, kelima identifikasi lingkungan tipe kesalahan, dan keenam usaha perbaikan. Dalam berkomunikasi, penutur tentu pernah mengalami kesalahan dalam berbahasa. Terdapat 3 penyebab kesalahan berbahasa, yaitu pertama, adanya pengaruh bahasa pertama atau bahasa ibu yang diproduksi. Kedua, kurangnya pemahaman terhadap makna bahasa yang disampaikan. Dan ketiga, terjadinya proses pengajaran bahasa yang kurang tepat, sehingga mempengaruhi keberhasilan dalam penguasaan bahasa. Dulay, Burt, dan Richard pada tahun 1985 dalam Tarigan tahun 2011 halaman 128 menjelaskan terdapat 4 kesalahan berbahasa berdasarkan struktur lahirnya. Yang pertama ada interference like goof, yaitu kesalahan yang mencerminkan struktur bahasa ibu dan tidak terdapat pada pemerolehan bahasa pertama yang berasal dari bahasa sasaran. Kedua, lead developmental goof, yaitu kesalahan yang tidak mencerminkan struktur bahasa ibu, tapi terdapat pada data pemerolehan bahasa pertama sasaran. Ketiga, ada ambiguous goof, yaitu kesalahan yang dapat dikategorikan interference like goof dan lead developmental goof. Yang keempat, ada unique goof, yaitu kesalahan yang tidak mencerminkan struktur bahasa pertama dan tidak dapat dijumpai pada data pemerolehan bahasa sasaran. Baiklah teman-teman, hanya itu yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan dalam penyajian video. Tetap jaga kesehatan dan jangan lupa bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.